Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramadya Resta Suwanda dengan nomor NPM 204010154. Di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi yang berjudul Mengelola Orang untuk Bisnis. Sebelum berlanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan saya yang berjumlah 3 orang. Dengan nama Gunawan Alamsyah Haryana dengan nomor NPM 204010153, dan rekan saya yang satunya lagi bernama Lutfi Firdaus dengan nomor NPM 204010143. Materi presentasi ini akan menjelaskan 1. Pentingnya layanan karyawan. 2. Pekerjaan frontline sulit dan stres. 3. Siklus kegagalan, mediokritas, dan sukses. 4. Manajemen sumber daya manusia. 5. Kepemimpinan. Saya ulangi, 5. Kepemimpinan dan budaya layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Firdaus dengan NPM 204010143. Saya akan memaparkan bagian 1 dan bagian 2. Frontline adalah pendorong penting loyalitas pelanggan. Kualitas staf perusahaan jasa, terutama mereka yang bekerja di posisi yang berhadapan dengan pelanggan, memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pasar dan keuangan pertunjukan. Karyawan garis depan adalah input kunci untuk memberikan keunggulan layanan dan keunggulan kompetitif. Pasar dan hasil keuangan dari mengelola orang secara efektif untuk keuntungan layanan bisa sangat fenomenal. Itu sebabnya people salah satu elemen dari 7Ps of marketing sangat penting. Perspektif pelanggan. Pertemuan dengan staf layanan adalah aspek terpenting dari suatu layanan. Di antara alasan mengapa karyawan layanan sangat penting bagi pelanggan dan posisi kompetitif perusahaan adalah bahwa garis depan merupakan bagian inti dari produk. Seringkali karyawan layanan adalah elemen layanan yang paling terlihat. Mereka memberikan layanan dan sangat mempengaruhi kualitas layanan. Apakah perusahaan jasa? Karyawan garis depan mewakili perusahaan jasa dan dari sudut pandang pelanggan mereka adalah perusahaan. Apakah merek? Karyawan garis depan dan layanan yang mereka berikan seringkali merupakan bagian inti dari merek. Karyawanlah yang menentukan apakah janji merek itu terkirim. Aruhi penjualan personel layanan seringkali sangat penting untuk menghasilkan penjualan. Penjualan silang dan penjualan atas merupakan pendorong utama loyalitas pelanggan. Karyawan garis depan memainkan peran kunci dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan, menyesuaikan penyampaian layanan pada gambar 11.2, dan membangun hubungan yang dipersonalisasi dengan pelanggan. 3. Sebuah kinerja yang efektif dari kegiatan ini pada akhirnya harus mengarah pada peningkatan loyalitas pelanggan. Menentukan produktivitas karyawan garis depan memiliki pengaruh besar pada produktivitas operasi garis depan. Prospektif perusahaan garis depan adalah sumber penting diferensiasi dan keunggulan kompetitif. Banyak penelitian dalam manajemen layanan berhubungan dengan layanan kontak tinggi, namun banyak layanan bergerak ke arah penggunaan saluran pengiriman kontak rendah, seperti pusat panggilan, di mana kontak adalah suara ke suara daripada tetap muka. Mengingat bahwa teknologi relatif menjadi komoditas layanan yang diberikan oleh garis depan, apakah itu tatap muka, telinga ke telinga, atau melalui email, Twitter, atau obrolan, sangat terlihat dan penting bagi pelanggan, dan oleh karena itu merupakan komponen penting dan strategi pemasaran perusahaan jasa. Bagian 2. Konflik organisasi klien. Personil kontak pelanggan harus memperhatikan tujuan operasional dan pemasaran. Mereka diharapkan untuk menyenangkan pelanggan yang membutuhkan waktu, namun mereka harus cepat dan efisien dalam tugas operasional. Selain itu, mereka sering diharapkan untuk melakukan selling, cross-selling, dan upselling. Konflik orang peran staf layanan mungkin memiliki konflik antara apa yang dibutuhkan pekerjaan mereka dan kepribadian, persepsi diri, dan keyakinan mereka sendiri. Misalnya, pekerjaan mungkin mengharuskan staf untuk tersenyum dan bersikap ramah, bahkan kepada pelanggan yang kasar. Konflik antara klien. Konflik adalah pelanggaran tidak jarang, misalnya merokok di bagian bebas rokok, melompat antrian, berbicara di telepon seluler di bioskop.
atau terlalu berisik di restoran, dan biasanya staf pelayanan yang dipanggil untuk menelepon. Buruh emosional. Syarat kerja emosional pertama kali digunakan oleh Adi Hochschild dalam bukunya The Managed Health. Kerja emosional muncul ketika ada perbedaan antara bagaimana perasaan staf garis depan di dalam dan emosi yang diminta manajemen untuk mereka tunjukkan di depan pelanggan. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi memungkinkan bisnis jasa melakukan perbaikan radikal dalam proses bisnis dan bahkan merekayasa ulang operasi mereka sepenuhnya. Perkembangan ini terkadang mengakibatkan perusahaan yang memilukan dalam sifat pekerjaan bagi karyawan yang ada. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Pramadya Resta Suwanda dengan nomor NPM 204010154. Saya sebagai pembaca kedua. Bagian 3. Kami menggunakan 3 jenis siklus yang melibatkan karyawan garis depan dan pelanggan untuk menggambarkan bagaimana perusahaan dapat diatur untuk kegagalan, biasa-biasa saja, dan kesuksesan. Siklus kegagalan. Siklus kegagalan melibatkan gaji rendah dan strategi penggantian karyawan yang tinggi, dan sebagai akibatnya menghasilkan ketidakpuasan pelanggan yang tinggi dan pembelotan yang menekan margin keuntungan. Pekerja siklus kegagalan dimulai dengan desain pekerjaan yang sempit untuk mengakomodasi tingkat keterampilan yang rendah, penekanan pada aturan daripada layanan, dan penggunaan teknologi untuk mengontrol kualitas. Upah rendah dibayar disertai dengan sedikit investasi dalam pemilihan dan pelatihan karyawan. Konsekuensinya, termasuk karyawan yang bosan yang tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi masalah pelanggan, yang menjadi tidak puas, dan yang mengembangkan sikap pelayanan yang buruk. Hasil bagi perusahaan adalah kualitas layanan yang rendah dan penggantian karyawan yang tinggi. Karena margin keuntungan yang lemah, siklus berulang dan dengan mempekerjakan lebih banyak karyawan yang bergaji rendah untuk bekerja. Dalam suasana yang tidak menguntungkan ini, beberapa perusahaan jasa dapat mencapai tingkat moral karyawan yang rendah, sehingga staf garis depan menjadi bermusuhan dengan pelanggan dan bahkan mungkin terlibat dalam sabotase layanan seperti yang dijelaskan dalam wawasan layanan. Siklus mediokritas. Siklus mediokritas biasanya ditemukan di birokrasi besar, menawarkan keamanan kerja tetapi tidak banyak ruang lingkup dalam pekerjaan itu sendiri. Tidak ada insentif untuk melayani pelanggan dengan baik. Tanggung jawab pekerjaan cenderung didefinisikan secara sempit dan tidak imajinatif. Dikategorikan secara ketat berdasarkan tingkat dan cangkupan tanggung jawab, dan lebih lanjut diperketat oleh aturan kerja serikat pekerja. Kenaikan gaji dan promosi sebagian besar didasarkan pada berapa lama orang tersebut telah bekerja di organisasi. Kinerja yang sukses dalam suatu pekerjaan sering diukur dengan tidak adanya kesalahan, bukan dengan produktivitas yang tinggi atau layanan pelanggan yang luar biasa. Pelatihan karyawan berfokus pada mempelajari aturan dan aspek teknis pekerjaan, bukan pada peningkatan interaksi manusia dengan pelanggan dan rekan kerja. Karena karyawan diberi kebebasan yang sangat sedikit untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang mereka anggap perlu ataupun cocok, pekerjaan cenderung membosankan dan berulang. Namun, tidak seperti siklus kegagalan, sebagian besar posisi memberikan gaji yang memadai dan seringkali manfaat yang baik. Dikombinasikan dengan keamanan kerja yang tinggi sehingga karyawan enggan untuk keluar. Kurangnya mobilitas ini diperparah dengan tidak adanya keterampilan yang dapat dipasarkan yang akan dihargai oleh organisasi di bidang lain. Siklus kesuksesan. Siklus kesuksesan perusahaan jasa yang sukses beroperasi di siklus kesuksesan, di mana karyawan puas dengan pekerjaan mereka dan produktif, dan sebagai konsekuensinya pelanggan puas dan loyal. Margin keuntungan yang lebih tinggi memungkinkan investasi dalam perekrutan, pengembangan, dan motivasi karyawan garis depan yang tepat.
Seperti halnya kegagalan atau biasa-biasa saja, kesuksesan berlaku untuk karyawan dan pelanggan. Gaji dan tunjangan yang lebih baik menarik staf yang berkualitas baik. Desain pekerjaan yang diperluas disertai dengan pelatihan dan praktik pemberdayaan yang memungkinkan staf garis depan untuk mengontrol kualitas. Dengan perekrutan yang baik, yang lebih terfokus, pelatihan insentif dan upah yang lebih baik, karyawan cenderung lebih bahagia dalam pekerjaan mereka dan memberikan layanan berkualitas tinggi. Perputaran yang lebih rendah berarti bahwa pelanggan tetap menghargai kesinambungan dalam berhubungan layanan dan lebih mungkin untuk tetap. Bagian 4, pekerjaan orang tua. Saya ulangi. Bagian 4, pekerjakan orang yang tepat. Kepuasan karyawan harus dilihat sebagai kebutuhan tetapi tidak cukup untuk memiliki staf yang berkinerja tinggi. Misalnya, sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa upaya karyawan adalah pendorong yang kuat dari kepuasan pelanggan melebihi dan di atas kepuasan karyawan seperti yang dikatakan Jim Collins, pepatah lama, orang-orang adalah aset yang paling penting. Salah sesuatu yang baik jika orang adalah aset terpenting Anda. Kami ingin menambahkan, dan orang yang salah adalah tanggung jawab yang sering kali sulit untuk dihilangkan. Melakukannya dengan benar dimulai dengan mempekerjakan orang yang tepat. Mempekerjakan orang yang tepat termasuk bersaing untuk aplikasi dari karyawan terbaik di pasar tenaga kerja. Kemudian memilih dari kumpulan ini kandidat terbaik untuk melakukan pekerjaan tertentu yang akan diisi. Latih karyawan secara aktif. Jika sebuah perusahaan memiliki orang-orang yang baik, investasi dalam melatih dan pengembangan dapat memberikan hasil yang luar biasa. Memiliki program pengembangan karir yang baik untuk karyawan membantu mereka merasa dihargai dan diperhatikan, dan pada gilirannya mereka akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menghasilkan kepuasan pelanggan, loyalitas, pada akhirnya profitabilitas untuk perusahaan. Layanan terbaik menunjukkan komitmen yang kuat untuk pelatih dalam kata-kata, uang, dan tindakan. Karyawan toko retail atau misalnya diberikan pelatihan insentif tentang cara berinteraksi dengan pelanggan, merangkai kata dengan cara yang positif daripada negatif. Dan apa yang harus dikatakan saat pelanggan sedang emosi, karyawan seharusnya untuk membantu pelanggan memecahkan masalah daripada menjual. Seperti yang dikatakan oleh Benjamin Schneider dan David Bowen, kombinasi menarik kumpulan pelamar yang beragam dan kompeten, memanfaatkan teknik yang efektif untuk merekrut orang yang paling tepat dari kumpulan itu, dan kemudian melatih mereka akan menjadi gangbuster di pasar manapun. Memotivasi dan memberi energi orang. Setelah perusahaan mempekerjakan orang yang tepat, melatih mereka dengan baik, memberdayakan mereka, dan mengatur mereka ke dalam tim penyampaian layanan yang efektif. Bagaimana memastikan bahwa mereka terlibat dan akan memberikan kinerja staf adalah fungsi dari kemampuan dan motivasi. Perekrutan, pelatihan, pemberdayaan, dan tim yang efektif memberikan orang-orang yang cakap dan penilaian kinerja dan sistem penghargaan adalah kunci untuk memotivasi mereka. Staf layanan harus mendapatkan pesan bahwa memberikan layanan berkualitas secara efisien memegang kunci bagi mereka untuk dihargai, memotivasi, dan memberi penghargaan kepada pelaku layanan yang kuat adalah beberapa cara paling efektif untuk mempertahankan mereka. Staf dengan cepat mengetahui bahwa mereka yang dipromosikan adalah penyedia layanan yang benar-benar luar biasa dan bahwa mereka yang dipecat adalah mereka yang tidak memberikan layanan di tingkat pelanggan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gunawan Alam Cahyadiana dengan nomor MPM 04010153. Saya akan menjadi pembaca 3 yang membacakan materi bagian kelima yang berjudulkan Budaya, Layanan, Iklim, dan Kepemimpinan. Kepemimpinan dan budaya layanan.
Yang pertama, membangun budaya berorientasi layanan. Perusahaan jasa yang berusaha untuk memberikan keunggulan layanan membutuhkan budaya layanan yang kuat, yang terus-menerus diperkuat dan dikembangkan oleh manajemen untuk mencapai keselarasan dengan strategi perusahaan. Budaya organisasi menyangkut asumsi dan nilai dasar yang memandu tindakan organisasi. Itu termasuk yang pertama, persepsi dan tema bersama tentang apa yang penting dalam organisasi. Kedua, nilai bersama tentang apa yang benar dan salah. Yang ketiga, pemahaman bersama tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Keempat, keyakinan dan asumsi bersama tentang mengapa keyakinan ini penting. Kelima, berbagi gaya bekerja dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, iklim untuk layanan. Bagian dari budaya organisasi yang dapat dirasakan dan dilihat. Kendati budaya lebih menyeluruh dan berfokus pada nilai, iklim organisasi merupakan bagian dari budaya organisasi yang dapat dirasakan dan dilihat. Karyawan sangat bergantung pada persepsi mereka tentang apa yang penting dengan memperhatikan apa yang dilakukan perusahaan dan pemimpin mereka, bukan apa yang mereka katakan. Lalu yang ketiga di sini adalah kualitas pemimpin efektif dalam organisasi layanan. Para pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan budaya dan iklim pelayanan. Mengapa beberapa pemimpin lebih efektif daripada yang lain dalam membawa perubahan yang diinginkan dalam budaya dan iklim? Banyak komentator salah menulis tentang topik kepemimpinan, bahkan telah digambarkan sebagai layanan dalam dirinya sendiri. Almarhum Sam Walton, pendiri jaringan retail Walmart, menyoroti peran manajer sebagai pemimpin yang melayani 84. Berikut ini adalah beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin yang efektif dalam organisasi jasa. Yang pertama, cinta untuk bisnis. Kegembiraan tentang bisnis akan mendorong individu untuk mengajarkan bisnis tersebut kepada orang lain dan mencapaikan kepada mereka seni dan rahasia mengoperasikannya. Lalu, banyak pemimpin yang luar biasa didorong oleh serangkaian nilai inti yang terkait dengan layanan, keunggulan, dan kinerja yang mereka wariskan dalam organisasi. Kualitas layanan dipandang sebagai fondasi utama untuk sukses. Ketiga, menyadari peran kunci yang dimainkan oleh karyawan dalam memberikan layanan. Pemimpin layanan perlu percaya pada orang-orang yang bekerja untuk mereka dan memberikan perhatian khusus untuk berkomunikasi dengan karyawan. Keempat, pemimpin yang efektif mampu mengajukan pertanyaan hebat dan mendapatkan jawaban dari tim daripada hanya mengandalkan diri mereka sendiri untuk mendominasi proses pengambilan keputusan. Kelima, model peran perilaku yang mereka harapkan dari tim mereka. Lalu yang terakhir, pemimpin yang efektif memiliki bakat untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang mudah dimengerti. Mereka tahu audiens mereka dan mampu berkomunikasi bahkan ide-ide rumit dalam istilah sederhana yang dapat diakses oleh semua orang. Komunikasi yang efektif adalah keterampilan kunci untuk menginspirasi sebuah organisasi untuk menciptakan kesuksesan. Memfokuskan seluruh organisasi di garis depan. Budaya layanan yang kuat adalah budaya di mana seluruh organisasi berfokus pada garis depan, memahami bahwa itu adalah garis hidup bisnis. Organisasi memahami bahwa pendapat hari ini dan juga hari esok sebagian besar didorong oleh apa yang terjadi pada pertemuan layanan. Di perusahaan dengan hasrat untuk layanan, manajemen puncak menunjukkan melalui tindakan mereka bahwa apa yang terjadi di garis depan sangat penting bagi mereka dengan mendapat informasi dan terlibat secara aktif. Mereka mencapai ini dengan secara teratur, berbicara dan bekerja dengan staf garis depan dan pelanggan. Seperti di gambar ini yang menunjukkan piramida terbalik yang menyoroti pentingnya garis depan. Hal ini menunjukkan bahwa peran manajemen puncak dan manajemen menengah adalah untuk mendorong garis depan dalam tugas mereka memberikan
pelayanan yang prima kepada pelanggan mereka. Untuk saya dicukupkan sampai sini. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.